Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di Kajianmu Magelang. Alhamdulillah pagi ini saya kembali lagi di channel Kajianmu Magelang. Dan saya tidak sendiri karena ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Mbak Zulfa Nikmatur Rahmah. Kita kembali ke segmen Kajian Sehatmu, kajian sejarah hebat tokoh Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai dengan pemerhati sejarah dan juga Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Beliau Bapak Nasiruddin MA. Apa kabar Bapak, sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh Muhammadiyah yang perannya besar di Muhammadiyah. Kira-kira kita hari ini akan membahas siapa nih Pak? Ini tokoh sentral juga sesungguhnya, dan bagi Muhammadiyah beliau merupakan salah satu contoh bukti orang Muhammadiyah perempuan yang pertama, ya, Nyai Ahmad Dahlan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Nyai Ahmad Dahlan. Bagaimana profil beliau, yang kita ketahui bahwa sebenarnya Nyai Ahmad Dahlan ini bahkan bukan ketua Aisyah itu sendiri. Kemudian ternyata banyak fakta yang mungkin kita belum ketahui tentang Nyai Ahmad Dahlan ini. Nanti kita akan bahas bersama dengan Bapak Nasiruddin. Mungkin kita awali yang pertama mengenai profil dari Nyai Ahmad Dahlan itu sendiri. Bagaimana Bapak? Nyai Ahmad Dahlan, ya, nama aslinya Siti Walidah. Nah, beliau memang asli dari Kauman Jogja itu. Beliau sejak kecil itu memang ya orang santri Kauman Jogja, termasuk keluarganya. Beliau putri dari Kiai Fadil, seorang kiai di Kauman Jogja yang memang kesehariannya banyak orang yang datang berguru ngaji di rumah beliau. Nah, ngaji itu kan memang bermacam-macam, ada yang ngaji Quran, ada yang ngaji termasuk kitab-kitab. Nah, untuk Quran dan lain-lain ini termasuk Siti Walidah kecil itu biasa ikut sampai dengan paham, dan biasa kalau ada santri yang datang yang bersangkutan kemudian sampai dengan mengajar itu, mulang kepada baik kepada yang seusianya maupun kemudian yang lebih tua, karena beliau memang ya anak kiai, biasanya anak kiai kan memang pinter-pinter, dan beliau memang semacam itu. Ya, kemudian beliau dinikahkan, ya ini biasa, pernikahan zaman dulu kan dijodohkannya dengan yang kemudian kita kenal sebagai Dahlan ini. Nah, beliau dijodohkan dan kemudian betul semacam itu. Dan beliau adalah asli dari Kauman Jogja. Beliau ya jarang sekali keluar kecuali kalau kaitannya dengan hal-hal yang penting bagi beliau, entah itu haji, entah itu silaturahim, entah itu kemudian termasuk beliau karena menjadi tokoh Aisyah. Nah, sempat kok beliau itu ikut dakwah sampai di Wonosobo, dan itu naik kuda itu, pernah semacam itu. Ya, sekilas semacam itu. Kemudian beliau sendiri tokoh bangsa karena menjadi istri dari seorang tokoh, mau tidak mau kemudian hubungannya dengan banyak hal termasuk kebangsaan beliau amat sangat kuat. Sewaktu Kiai Dahlan sudah wafat, beliau itu rumahnya sering juga dihadiri oleh tokoh-tokoh pergerakan pada waktu itu. Bung Karno itu berkali-kali sowan ke Ngerjen, ke rumah asli beliau. Bung Tomo, ada Hatta, ada termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah, Bestur, pimpinan pusat itu biasa. Hanya beliau itu wafat tahun 1946. Artinya ketika awal Indonesia merdeka beliau wafat semacam itu, dan beliau kemudian dikebumikan di sebelah selatan Masjid Kauman Jogja semacam itu. Dan beliau sendirian ada di situ itu. Karena ya beliau asli orang Kauman Jogja, kemudian kebumikan di situ juga. Luar biasa ya profil beliau ini, yang beliau adalah seorang putri dari kiai dan memang sudah
nggih pinter mengaji sejak kecil sampai bisa mengajari ke teman-temannya yang seusianya mungkin, kemudian dijodohkan pula dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ngoten nggih. Kemudian bagaimana Ustadz terkait kiprah beliau semasa masih hidup ngoten? Ya, pemahaman saya begini. Beliau memang bukan ketua Aisyah yang pertama. Aisyah itu kan didirikan tahun 1917. Nah, tapi beliau itu memang tokoh Aisyah yang mau tidak mau beliau termasuk sewaktu Kiai Dahlan berembuk dengan beberapa sahabat dan beberapa termasuk Nyai Ahmad Dahlan membicarakan tentang Aisyah ini. Nah, sampai dengan kemudian pada waktu itu disepakati siapa yang paling layak untuk menjadi figur utama Aisyah, organisasi perempuan pertama di Muhammadiyah, itu kira-kira siapa. Nah, itu disepakati hanya oleh bapak-bapak Muhammadiyah pada waktu itu, termasuk Nyai Ahmad Dahlan. Kita pilih anak muda yang memang pintar sekali, yaitu Siti Bariyah. Nah, Siti Bariyah hanya kemudian disepakati bersama sebagai figur dari Aisyah. Nah, sementara Nyai Ahmad Dahlan justru tidak menjadi figur utama. Artinya memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berkiprah dan semacam itu, menurut saya bagus sekali. Tapi Nyai Ahmad Dahlan bukan kemudian lepas tangan, tidak. Beliau juga ikut serta karena beliau mau tidak mau ya tetap menjadi mubalik Aisyah yang selalu akan membersamai, karena mereka ini yang tokoh-tokoh Aisyah yang pertama itu semuanya adalah murid beliau, ya. Jadi sebelumnya kan ada pengajian Sopo Tresno tahun 1913 1914 itu. Nah, itu yang mau tidak mau yang membersamai adalah Nyai Ahmad Dahlan, dan kemudian yang ngaji utamanya adalah Kiai Dahlan. Nah, kemudian membersamai semacam itu. Ya. Berarti Aisyah itu memang awalnya dirintis dari Sopo Tresno. Betul. Nyai Ahmad Dahlan ini juga merupakan pahlawan nasional Indonesia, Iya. Tahun 71 itu mendapatkan surat keputusan dari presiden, beliau menjadi pahlawan nasional. Luar biasa ya Pak. Tapi kabarnya apakah benar jika Nyai Walidah ini ternyata di Madu, Pak? Ini betul, dan itu real. Tapi itu mungkin sesuatu yang mungkin mengagetkan juga. Masa orang Aisyah kemudian di Madu kan gitu. Tapi nyatanya memang iya. Kita harus memahaminya begini, kalau pemahaman saya begini. Jadi Kiai Dahlan pada waktu itu memang seorang laki-laki yang memang amat aktif, kegiatannya juga banyak sekali. Dan beliau ketika itu kan memerankan diri sebagai tokoh sentral dari organisasi yang beliau dirikan. Dan kemudian aktivitasnya banyak. Nah, Nyai Ahmad Dahlan yang ada di rumah itu, ya pada awalnya juga tidak tahu. Ternyata Kiai Dahlan itu, karena Kiai Dahlan juga orang keraton kan. Nah, ada seorang putri keraton yang memang dia dihadiahkan kepada Kiai Dahlan. Nah, Raden Ajeng Sutiah ini putri keraton yang memang dihadiahkan dari keraton untuk Kiai Dahlan. Ya mungkin maksudnya bermacam-macam, saya nggak tahu. Termasuk salah satunya ya kendali dan lain-lain mungkin. Tapi yang jelas semacam itu, dan Kiai Dahlan tidak mungkin menolak. Nah, dan diiyakan, dan itu sesuai dengan ajaran Islam juga kan, semacam itu, hanya ya dinikahi. Tapi mungkin Nyai Walidah juga tidak tahu awalnya, tapi kemudian tahu juga, mau tidak mau akhirnya tahu. Dan ketika awal mungkin kaget, akhirnya dia mendapatkan banyak nasihat juga, sudah terima apa adanya. Tapi Kiai Dahlan juga tidak akan membawa istri barunya ke rumah, hanya semacam itu. Dan tidak cuma satu sesungguhnya.
Jadi Kiai Dahlan itu yang pertama memang menikah dengan Nyai Ahmad Dahlan. Kemudian yang kedua dengan tadi Putri Kraton itu. Kemudian yang ketiga itu memang juga diberi juga dari tokoh pesantren Krapyak Jogja. Jadi diberi juga semacam itu dan dinikahi juga. Nah, setelah itu juga sempat jadi teman beliau, teman Kiai Dahlan yang dari Garut itu kan tahu betul Kiai Dahlan, akhirnya kemudian mohon Kiai sedia untuk menikahi adik saya. Nah itu hanya menikahi adik saya. Tolong agar kami punya keturunan dari Kiai Dahlan. Ya dinikahi juga. Jadi menikah 4 kali. Ya 4 kali. Hanya ya dari pernikahan yang lain ini yang punya putra itu yang pertama memang yang dari keraton. Nah dari keraton namanya Raden Duri. Dan ini kebetulan ya memang karena ditinggal wafat oleh ibunya, akhirnya kemudian dipupu sendiri oleh Nyai Ahmad Dahlan. Hanya mengambil anak tirinya sebagai anaknya sendiri. Semacam itu dan itu serius sekali. Itu kemudian yang dari Krapyak itu memang nggak punya putra, Nyonya Rum itu. Kemudian yang dari Garut punya putra 1. Tapi semuanya ya diurusi oleh yang putri yang dari Garut. Artinya Kiai Dahlan memang punya istri 4, ada yang 1 yang tidak punya putra, 3 yang lain punya putra. Nah, Nyai Ahmad Dahlan itu punya putra 6. Ada putra 6. Dan ke-6-6-nya juga aktivis. Salah satunya yang menjadi aktivis kegiatan ya Islam pada waktu itu, istilahnya belum kemudian membawa Muhammadiyah, itu yang di Thailand. Termasuk keluarga Thailand cukup banyak. Sampai dari Thailand gitu. Ya, Thailand. Dan itu awal memang. Jadi putra dari Nyai Ahmad Dahlan itu ada yang kemudian mendapat dan memang sampai ke Thailand, kemudian menikah dengan orang Thailand, akhirnya punya anak keturunan di sana, termasuk salah satunya sekarang yang kemarin sempat juga viral di media bahwa dari keluarga Kiai Dahlan itu ada yang sudah menjadi menteri di sana, artinya aktivis Islam juga di sana. Ya kalau mau dikatakan sebagai aktivis Muhammadiyah mungkin tidak Muhammadiyah, tapi yang dia bawa Islam kemanapun semacam itu. Luar biasa sekali nggih, dari tadi mungkin berita yang mengagetkan, ngoten yang belum banyak yang tahu. Ternyata Nyai Siti Walidah juga punya sisi kesabaran, ketabahan ketika menghadapi hal tersebut, ngoten. Nah kemudian ada keteladanan apa lagi Ustadz yang bisa kita ambil dari sisi Nyai Walidah niku? Beliau itu, jadi Kiai Dahlan itu kan wafat tahun 1923. Sementara Nyai Ahmad Dahlan itu kan meneruskan perjuangan suaminya dengan amat sangat tekun. Seriusnya bukan main. Termasuk beliau meskipun pada awal tidak menjadi ketua Aisyah, tapi pada tahun 1926 ketika ada semacam kongres, semacam muktamar di Surabaya pada waktu itu, termasuk Aisyah ikut di dalamnya. Nah, Nyai Ahmad Dahlan itu all out betul, memimpin sidang sampai dengan kemudian sidangnya di Surabaya itu, dan pada waktu itu minta maaf yang biasa digunakan gedungnya itu gedung bioskop. Tapi pada waktu itu memang yang namanya untuk open bar, ada semacam pesta, itu ya gedung bioskop yang paling mungkin. Nah, Nyai Ahmad Dahlan memimpin sidang itu sampai dengan banyak media massa yang menyoroti ketokohan seorang perempuan Muhammadiyah, ya Aisyah pada waktu itu, ya Nyai Ahmad Dahlan itu. Artinya beliau menjadi penyempurna amal, penyempurna ketokohan Kiai Dahlan lewat beliau, dan beliau yang meneruskan sampai dengan kemudian beliau menjadi figur tokoh bangsa
Nah, sampai dengan sekian tokoh ikut serta di dalamnya itu kan mau tidak mau menegaskan bahwa beliau memang meneruskan perjuangan Kiai Dahlan, dan sampai dengan darah yang terakhir tahun 1946 itu. Dan beliau sempat pada waktu sudah tahun mungkin tapi setelah Kiai Dahlan wafat itu sampai dengan tadi berdakwah di Wonosobo dan diantar naik kuda. Itu kan ya kalau tidak orang yang punya kekuatan mental juga tidak mungkin. Betul. Ya. Luar biasa. Berarti memang Nyai Walidah ini mengabdi kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sungguh all out sekali ya. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa Nyai Walidah ini merupakan sosok wanita yang kuat, yang sabar. Saya juga pernah menonton filmnya. Betul. Luar biasa sekali, sempat meneteskan air mata juga ketika wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa ya sedih juga seperti itu. Kemudian apakah ada wasiat-wasiat yang ditinggalkan atau pesan-pesan yang ditinggalkan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada Nyai Walidah untuk? Ya, kalau yang bersifat pribadi tentu saja ada, kita tidak tahu ya, untuk keluarga dan lain-lain jelas itu. Tapi yang kemudian kaitan dengan perjuangan yang penting ini. Nah, ini sempat ketika ya ada pertemuan konsul Muhammadiyah. Dulu istilahnya kalau zaman Belanda dulu, zaman kita dijajah itu kan ada istilah konsul. Konsul sekarang semacam pimpinan wilayah lah. Nah, pimpinan wilayah Muhammadiyah di banyak provinsi ini disatukan pada tahun 1945. Pada waktu itu ada yang menyebut itu semacam muktamar darurat. Tapi pada waktu itu terus terang karena ketua Hofbestur itu seperti kita ketahui Ki Bagus Hadikusumo pada waktu itu ya. Karena beliau aktif di BPU PKI dan PPKI di Jakarta, mau tidak mau kemudian ini Muhammadiyah se-Jawa Madura dikumpulkan dan kemudian di rumah beliau. Nah, sewaktu ada di rumah beliau tahun 45 ini, beliau kemudian memberikan wejangan kepada konsul-konsul Muhammadiyah. Kebetulan ada putra-putri beliau juga, yang putra-putri Nyai Ahmad Dahlan, kemudian beberapa yang lain termasuk yang Aisyah datang. Akhirnya kemudian beliau setelah beliau memberikan wejangan banyak, akhirnya beliau kemudian mengatakan ini ada wasiat dari Kiai Dahlan yang ingin saya sampaikan. Beliau mengatakan ada 6 wasiat itu. Ini yang menarik. Jadi ada sidang tanwir atau istilahnya muktamar darurat tadi tahun 1945, ditinggalkan konsul Muhammadiyah itu oleh Ki Bagus Hadikusumo yang harus segera ke Jakarta menyiapkan kemerdekaan dan lain-lain. Nah, ini 6 wasiat itu. Yang pertama, jangan sekali-kali menduakan Muhammadiyah dengan perkumpulan apapun. Nggak sederhana ini. Jadi tidak menduakan. Jadi menomorsatukan berarti tidak menomorduakan dan mengutamakan itu, memprioritaskan itu. Kemudian yang kedua, jangan sentimen. Sentimen itu sakit hati kalau menerima celaan atau kritikan dari orang. Itu kan tidak gampang juga. Orang kurang baik macam-macam dikritik, kemudian kita sakit hati dan kepingin membalas apalah, waduh bukan main, itu tidak pada tempatnya. Yang kedua. Yang ketiga, jangan sombong, berbesar kepala atau berbesar hati juga kalau menerima pujian. Kalau kita melakukan sesuatu baik, terhormat, kemudian kita mungkin wajar kan kita dipuji oleh orang, tapi kemudian kita tidak boleh kemudian merasa sombong. Itu karena saya, itu berbesar hati semacam itu. Ya, kita terima aja, tapi tidak perlu. Sehingga yang utama malah alhamdulillah semuanya, yang segala puji itu bagi Allah semacam itu. Yang keempat, jangan jubria. Jubria itu ujub, kibir, dan riya. Ujub itu ya sombong tadi.
ya kibir merasa diri besar, merasa jadi itu congkak istilahnya. Jumawa kalau orang Jawa sering menyebut. Riya. Kalau riya ya berbuat bukan ikhlas, tapi karena orang lain, karena apa, yang itu untuk dunia. Itu jangan jubriyah, jangan melakukan apa aja itu dengan ujub, kibir dan riya. Kemudian yang kelima, ikhlas murni hatinya kalau sedang berkembang harta benda, pikiran maupun tenaga. Kadang kita kan memang dalam satu fase tertentu berkembang pikiran kita, berkembang mungkin kekayaan kita juga. Itu kemudian disebutkan di sini harus ikhlas, terima apa adanya, jangan seperti tadi, tidak sombong, tidak juga kemudian menjadikan tadi sakit hati dan lain, tidak. Ya terima itu, dan ini dari Allah, amanat harus disampaikan, dimanfaatkan semaksimalnya. Kemudian yang keenam, harus bersungguh-sungguh hati dan tetap tegak pendiriannya, jangan was-was. Jadi manusia Muhammadiyah Aisyah termasuk IPM juga, itu jangan kemudian ya memang harus mantap, tidak boleh minggrang-minggring, was-was, itu lakukan aja mantap. Nah, kata kunci untuk seseorang bisa mantap itu apa? Lakukan dengan sungguh-sungguh. Keyakinan kita, iman kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kita lakukan termasuk belajar kan. Sekarang semester berapa? 4 ya? Iya, semester 4 selesai. Mau mulai semester 4 mulai semester 4 ya. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu kan menjadikan kemudian segala pikiran, tenaga, perhatian kita ke situ, insya Allah itu menjadikan kemudian kita mantap juga, mantap. Nah, kemudian yang terakhir ditambahi, saya titipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepadamu sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menitipkannya kepadaku. Itu Nyai Ahmad Dahlan mengatakan semacam itu. Kemudian ada ungkapan sederhana, menitipkan ini berarti melanjutkan perjuangan umat Islam Indonesia ke arah perbaikan. Dan ini artinya menitipkan menitipkan itu bukan berarti kemudian hanya titip sana, bukan tidak dimiliki juga kan, bukan aku wariskan, bukan, tapi aku titipkan. Artinya kalau barang titipan harus tetap dijaga. Nah, semacam itu, dan kemudian melanjutkan itu, melanjutkan perjuangan umat Islam ke arah perbaikan yang berlandaskan cita-cita luhur kalau istilah pada waktu itu ya kemerdekaan. Tapi kalau sekarang ya kaitannya dengan yang sudah dirumuskan dalam tujuan Muhammadiyah itu, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya semacam itu ya. Itu yang menurut saya khas dari Nyai Ahmad Dahlan berkaitan dengan perjuangan ya. Luar biasa sekali. Beberapa wasiat tadi ada 6 yang telah disampaikan oleh Ustadz, itu juga bisa menjadi pengingat diri kita, pengingat pemirsa sekalian juga untuk dalam berjuang, tidak hanya di Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah juga dapat meneladani apa yang telah diwasiatkan tadi, dan juga beberapa yang telah diwasiatkan tadi semoga bisa menjadi pegangan untuk diri kita juga dalam berjuang dan menjalani kehidupan ini. Gitu. Cukup menarik sekali ya ternyata pembahasan tentang Nyai Walidah niki. Nah, mungkin pertemuan kita, obrolan kita sudah cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas ilmunya Ustadz. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya gitu ya. Dan tetap di channel YouTube kesayangan kita pastinya, yaitu di channel Kajianmu Magelang. Ya, mungkin itu saja Ustadz dari saya dan rekan saya. Sekian pemirsa Kajianmu, saya Zulfa Nikmatur Rahmah dan rekan saya Hansa Rafida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.